Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Setelah nomor 4 mengatakan ini, Xiaoyan juga cukup terkejut. Tapi itu juga membuat Xiaoyan menjadi tenang. Terima kasih banyak atas menara Zhenhe dari dunia misteri surga barat. Namun perselisihan sipil di dunia pegunungan dan lautan tidak dapat dihentikan. Dan saya tidak tahu sampai kapan perselisihan ini akan berlangsung. Sebelumnya, saya juga melihat bayangan hitam itu dan dia juga mengatakan dua kata. Layu. Kata nomor 5 dengan suara yang dalam. Sekarang dua orang telah melihatnya sebelumnya. Namun meskipun dikejar bayangan hitam itu menghilang. Sekarang, nomor 2 dan 5 telah melihatnya secara langsung. Dan Xiaoyan juga melihatnya. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa bayangan hitam semakin sering muncul dan butuh inisiatif untuk tampil di depan semua orang. Kalau memang benar divisi kehancuran yang dia katakan, mereka seharusnya mampu membiarkan mereka melihatnya sepenuhnya. Dan mereka juga bisa membuatnya tidak terlihat oleh siapapun. Sekarang, apa yang dipahami Xiaoyan tentang pertemuan di alam dewa kekacauan kali ini adalah divisi kehancuran yang mungkin muncul di semua dunia. Dan keberadaan ini diberi nama Zhang Misi. Dan divisi kehancuran inilah yang mengendalikan dunia-dunia ini. Hanya saja, sesuatu mungkin terjadi pada mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal di luar apa yang seharusnya dilakukan sutradara. Sekarang, banyak harta karun langka telah muncul di dunia pegunungan dan lautan. Tapi harta langka ini tidak berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Dan saat harta karun langka muncul, itu seringkali menyebabkan banyak pertarungan. Yang menyebabkan banyak hal kecil yang telah hancur. Dan perselisihan juga menjadi semakin buruk. Sehingga ini seperti membentuk kebakaran padang rumput. Jadi mungkin sulit untuk menghentikannya. Ucap nomor 5 perlahan. Meskipun Xiaoyan tidak bisa mendengar nada bicaranya, tapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa nomor 5 juga tidak berdaya, karena nomor 6 tidak datang di pertemuan ini. Xiaoyan juga melihat ke platform batu tempat Suqian Taiyi, dan itu membuat Xiaoyan mengurutkan keningnya, karena tidak banyak alasan untuk tidak datang. Jadi Xiaoyan juga khawatir, itu mungkin karena sensi. Suqian Taiyi tidak hadir pada pertemuan tersebut. Mungkinkah dia sudah sampai di sensi? Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Meskipun Xiaoyan dan Suqian Taiyi pernah bertemu sebentar, tapi dia hanya menggunakan pengorbanan darah untuk mendapatkan avatar. Dan dia juga merupakan ancaman besar bagi Xiaoyan selama pertarungan. Karena jika dia hanyalah mantan raja yang tidak memiliki hak mutlak atas invasi Taishu, tapi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Sekarang, Taishu telah melancarkan invasi besar-besaran ke Sensi, dan Suqian Taiyi tidak menghadiri pertemuan alam dewa kekacauan. Jadi alasannya mungkin karena dia datang ke Sensi, bahkan dia mungkin sedang berperang sekarang. Bayangan gelap yang Anda bicarakan, saya juga melihatnya 2 kali dan mengucapkan beberapa kata yang isinya karma. Saya bahkan memarahinya beberapa kali saat itu. Tapi tidak peduli apa yang Zhang Misi katakan, saya sedang dihukum. Jadi sangat jelek untuk berbicara. Sekarang giliran orang ke nomor 7 berbicara. Tapi mendengarkan apa yang dia katakan, ini bukan pertama kalinya dia menemukan bayangan hitam itu. Dia bahkan menghinanya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresi satu sama lain, tapi Xiaoyan bisa merasakannya. Semuanya orang sama dengan Xiaoyan. Saat bayangan hitam menampilkan tampilan yang aneh saat itu, dan Xiaoyan adalah seorang pemberani yang mengejarnya. Tapi itu hanya untuk mencoba mencari tahu apa itu. Dan Xiaoyan tidak berani menjadi seperti tujuan yang menghina bayangan hitam tersebut. Tapi jangan terlalu khawatir, bayangan hitam ini kebanyakan hanya menggunakan kata-kata untuk mengganggu keadaan pikiran. Kalau tidak terpengaruh, tidak ada artinya. Nomor 7 segera melanjutkan. Tampaknya dia tidak takut pada bayangan hitam ini. Tentu saja, ini hanya pendapat saya sendiri. Bahkan jika dia adalah divisi yang bertugas menghancurkan, itu juga seharusnya tidak mungkin untuk melakukan intervensi langsung di dunia.
Dan ini menurut pendapat saya, bahwa mereka hanya menghasut untuk mencapai tujuan yang bisa menyeimbangkan dunia. Setelah mendengar ini, Xiaoyan langsung berpikir bahwa sebagai seorang penguasa berjalan keliling dunia, pemikirannya berbeda. Nomor 7 juga berkata sebelumnya, bahwa bayangan hitam itu bukan milik dunia manapun, dan mereka hanya keberadaan yang berbeda dari yang lain. Jika tidak ada kekhawatiran di hati nomor 7, jika itu benar-benar bukan milik dunia manapun, bahkan divisi penghancur tidak dapat mempengaruhinya. Dari apa yang dikatakan nomor 7, bayangan hitam ini seharusnya telah muncul di depannya lebih dari sekali, yang menunjukkan bayangan hitam ini gagal mempengaruhi nomor 7, dan itu telah muncul berkali-kali. Xiaoyan tiba-tiba bergumam di dalam hatinya, tapi dengan pernyataan nomor 7, itu juga membuat Xiaoyan sadar tentang kata harga saat itu. Membuat Xiaoyan berpikir itu merupakan sebuah kejutan besar, dan itu sangat mempengaruhi mentalitas Xiaoyan. Karena saat itu Xiaoyan tidak bisa tidak berpikir, jadi dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan harga untuk menyelamatkan dunia jika ada sesuatu yang perlu dilucuti darinya, atau segala sesuatu tentang yang berhubungan dengannya, seperti teman dan kerabatnya. Dan jika harus mengorbankan masing-masing dari mereka, itu tidak dapat diterima oleh Xiaoyan. Sehingga rasa panik ini tanpa sadar menyelimuti Xiaoyan. Meskipun sepertinya tidak ada apa-apanya, tapi itu akan mempengaruhi penilaian Xiaoyan selanjutnya. Namun setelah mencapai titik ini, setiap pilihan yang diambil Xiaoyan dan keputusan ini bukan hanya tentang dia saja, tapi akan melibatkan lebih banyak lagi, sehingga nasib ribuan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sambil menarik nafas panjang-panjang setelah mendengarkan kata-kata nomor 7, itu langsung membuat Xiaoyan menjadi tenang. Kemudian memikirkan lebih lanjut tentang bayangan hitam tersebut. Setelah nomor 7 selesai berbicara, sekarang giliran nomor 8. Meskipun dia memiliki seni pemurnian senjata, tapi dia juga yang pertama kali menyebut istilah Zhang Misi. Jadi, dia seharusnya akan menjelaskan lebih banyak tentang divisi kehancuran pembunuh yang disebutkan di atas. Hanya saja, dia tidak mau mengatakannya. Adapun kepala divisi penghancuran, mereka adalah kelompok keberadaan yang aneh. Sekarang, Anda sudah mulai mengerti. Jadi, karena Anda ingin tahu, saya dapat berbicara secara singkat tentang apa yang saya ketahui. Tentang Zhang Misi. Selain mengendalikan dan menyeimbangkan dunia, Zhang Misi sebenarnya mereka lebih tertarik untuk bermain. Ucap nomor 8 pelan. Namun kata-katanya adalah hal yang paling dinantikan Xiaoyan. Nomor 7 melihat Zhang Misi dan dia bisa memahaminya sendiri. Tapi 8 tampaknya benar-benar mengerti. Kata bermain dalam arti aslinya adalah untuk mengontrol segala sesuatu yang telah dilakukan Zhang Misi. Sementara mereka memeriksa dan menyeimbangkan dunia-dunia ini, mereka juga menganggap dunia ini sebagai sebuah drama. Dan mereka semua ingin membuat pertunjukan yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin sulit untuk memahaminya jika Anda mengatakannya seperti ini. Sederhananya, mereka hanya memperlakukan kita seperti monyet. Dalam kata-kata pertama dari nomor 8, semua orang yang hadir menjadi bingung setelah mendengar ini. Dan kalimat kedua itulah penjelasan paling sederhana. Mari kita ambil 7 sebagai contoh. Saat Anda marah dan kasar, maka adegan ini sudah selesai. Jika seperti yang diharapkan ke dalam drama, mereka akan muncul lagi. Dan Anda tidak bisa menyadarinya. Karena segalanya tampak terjadi secara alami. Dan tujuan mereka adalah hal kedua. Karena mereka ingin bersenang-senang dan itulah yang paling disukai oleh kelompok penghancur utama ini. Nomor 2 dipikat dan mengejarnya ke beberapa dunia, hanya saja dia hanya untuk dipermainkan. Oleh karena itu semuanya harap diingat apa yang dikatakan Zhang Misi. Setiap kalimat bisa jadi benar, tapi setiap kalimat juga bisa salah. Nomor 8 segera memperingatkan semua orang.
Sebelumnya, Soyeon berpikir nomor 8 hanyalah seorang pemurni senjata ulung yang bisa menempa senjata dan harta karun. Tapi Soyeon tidak pernah berpikir bahwa dia mengetahui lebih dari yang dapat semua orang bayangkan. Seolah-olah dia sepertinya mengenal penguasa alam dewa kekacauan seperti punggung tangannya. Dan ini segera menarik perhatian Soyeon. Setiap kalimat benar, setiap kalimat salah, sehingga Soyeon tidak dapat memahami arti kalimat ini. Adapun yang disebut bermain adalah cara yang bagus untuk mengatakannya. Adapun nada bicaranya yang tidak enak didengar adalah nomor 8 juga berkata, ini hanya permainan monyet. Setelah nomor 8 selesai berbicara, dia berhenti dan terus berbicara lebih banyak. Bagaimanapun mereka semua adalah orang-orang tua, kecuali Soyeon yang termuda. Mereka semua adalah monster tua yang bertahan entah berapa tahun, sehingga banyak kemudahan dalam mendapatkan informasi. Tentu saja, sebagai orang bijak, mereka tidak ada hubungannya dengan tahun, dan waktu tidak dapat mengubah orang yang membosankan. Sekarang semua orang selesai berbicara secara bergantian, dan akhirnya giliran Soyeon. Kepala divisi penghancuran, saya juga melihatnya belum lama ini, dan dia juga berbicara kepada saya hanya saja. Wajahnya yang berputar-putar itu tiba-tiba berubah menjadi wajah tersenyum yang aneh. Karena dalam pertemuan ini tidak ada nomor 2 atau nomor 6 di sini. Soyeon bisa mengatakan beberapa kebenaran, karena Soyeon juga ingin mengetahuinya sebenarnya keberadaan macam apa itu Zhang Misi. Bagaimanapun semua orang tertipu olehnya, dan Soyeon di sini juga ingin tahu bagaimana cara menghindarinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.